beberapa hama dan penyakit yang paling mematikan pada tanaman cabai adalah pertama layu fusarium, layu bakteri, antraknosa, dan hama yaitu virus Gemini, trip, dan tungau. Untuk selengkapnya setelah yang satu ini. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dede Ramano SNJ. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya pada hari Jumat, itu pagi hari ini saya tidak melakukan aktivitas ya, hanya sekedar berkeliling lahan, melihat situasi dan kondisi tanaman cabai rawit varietas ori saya. Takutnya ada kendala seperti jamur ataupun hama penyakit yang lainnya. Alhamdulillah kondisi cabai rawit saya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala apapun ya. Mungkin hanya sedikit tanaman agak stres dikarenakan kan kemarin cuacanya panas begitu ekstrim, jadi kebanyakan daun rontok seperti ini. Tapi alhamdulillah setelah aplikasi asam amino kemudian dilakukan lagi penyepraian menggunakan fungisida dan juga insek ya, alhamdulillah kondisinya mulai pulih. Untuk insektisida ya, untuk yang saya gunakan yaitu kemarin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek dagang Demolish ya. Kalau untuk fungisida saya menggunakan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole yang bermerek dagang Amistartop. Kemudian yang kontaknya saya menggunakan Bion M, yaitu bahan aktifnya mancozeb sama acylbenzoyl resmetil ya. Nah, keunggulannya dari maksudnya merek dagangnya Bion M. Nah, keunggulan jenis Bion M itu ada satu bahan aktif yang tidak ada di merek dagang lain, seperti bahan aktif acylbenzoyl resmetil itu walaupun 1% tapi efeknya luar biasa gitu ya. Nah, kalau menurut saya Bion M sama Amistartop adalah fungisida yang wajib bagi saya ya. Silakan kalau mencoba ya silakan, karena kedua bahan aktif itu ada perpaduan fungisida kontak sama sistemik, sangat ampuh untuk melakukan pencegahan penyakit pada tanaman cabai. Contohnya seperti serangan antraknosa, teman patek, Bendophytopstora, busuk batang, juga busuk ranting. Tetapi itu dilakukan sebelum maksudnya sebelum tanaman terserang penyakit ya. Kalau misalkan sudah terserang, sangat susah untuk dikendalikan, apalagi disembuhkan sangat susah ya. Jadi solusinya ya ketika melihat ada kendala sedikit pun kita harus segera antisipasi penanganan terhadap hama penyakit tersebut. Kemudian untuk insek pada tanaman cabai yang perlu diwaspadai adalah serangan trip, kemudian kutu kebul, penyebab virus, dan juga tungau ya. Makanya sering ada yang bertanya di kolom komentar untuk pengendalian virus kuning gimana, katanya seperti itu. Kalau menurut saya, jadi pengendalian virus kuning itu terkadang beda tempat, beda juga kekebalan hama tanaman tersebut. Jadi solusinya kita harus merolling insektisida dari bahan aktif yang konsentrasinya rendah, kemudian dinaikkan lagi yang lebih tinggi, dinaikkan lagi ke lebih tinggi. Kemudian untuk yang satu lagi, pokoknya yang ada bahan aktif yang ada di merek dagang Alika, nah itu adalah konsentrasi tertinggi, itu adalah senjata ampuh. Dan kalau misalkan imidacloprid kurang mempan terhadap serangan hama kutu kebul, kita bisa gantinya dengan acetamiprid. Nah, itu ada juga acetamiprid adalah insektisida yang sangat kuat untuk pengendalian hama kutu kebul. Nah, mungkin itu penjelasan untuk pengendalian hama tanaman. Kemudian kalau satu lagi, untuk biasanya cabai ini terserang hama ulat. Kalau hama ulat yang biasa ulat melubangi ini nih si buah cabai, nah itu saya menggunakan bahan aktif emamectin benzoat dan Spinoteram kalau nggak salah. Itu pokoknya bahan aktif insektisida yang ada di Paletudo dari produk cap kapak terbang.
Nah, itu adalah dua insek yang menurut saya paling ampuh, soalnya sudah terbukti ketika menggunakan insektisida tersebut, ulat yang suka membolongi cabai langsung mati ya. Kemudian untuk pemupukan, suka ada yang bertanya juga di kolom komentar untuk pemupukan, pupuk dasarnya apa. Kalau pupuk dasar, jujur saya hanya menggunakan pupuk kompos, yaitu kohe ayam dan kohe kambing untuk olah lahan ya waktu itu. Tetapi tidak saya campurkan dengan kimia. Jadi ini untuk pupuk dasar saya full organik ya. Untuk kimia hanya mengandalkan lewat kocor ya, interval 10 hari sekali. Yaitu pertama saya menggunakan Ultradap, kemudian NPK Mutiara, kemudian NPK Grower. Nah, seterusnya saya menggunakan MKP sama KNO. Itu MKP KNO saya rolling. Ketika cuaca panas saya menggunakan KNO, ketika cuaca musim hujan menggunakannya MKP. Nah, juga jangan lupa kita selalu gunakan trichoderma, asam humat, dan asam amino ya. Seperti yang dikatakan oleh siapa tuh Profesor Udin. Nah, itu ilmu yang cukup bagus juga. Saya juga sedikit kurang lebihnya mengadopsi ilmu dari beliau. Dan tidak lupa kalsium ya, untuk tanaman cabai itu sangat memerlukan kalsium. Yang lebih bagus yang pernah saya sarankan yaitu kalsium cair seperti itu. Ada juga yang menyarankan Mas, katanya itu daun bawahnya trapel. Sudah saya lakukan ya seperti ini nih di bawah. Sudah, alhamdulillah, dan hasilnya ya saran yang baik. Buah-buahnya sudah mulai buah ya gitu. Oke, seperti itu ya, mungkin cukup itu untuk sekarang yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, untuk informasi pemetikan, ini sudah dilakukan pemetikan sebanyak 3 kali. Pertama dapat 4 kg, kemudian 9 kg, kemarin petikan ketiga dapat 21 kg. Target ingin dapat 1 kintal karena ini totalnya hanya 1.800 pohon. Dan untuk harga, alhamdulillah mendapatkan harga Rp70.000 per kilogram. Semoga bisa bertahan, ada milik rezekinya ya, seperti itu. Oke, tetap semangat untuk petani Indonesia. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.